Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Ya Tuhan Allah, Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara bersilih ganti yang dibacakan dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu membaca yang ayat tercetak ke dalam. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan kita percaya Bapak dan Ibu dan saya percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita walaupun melalui ibadah online. Kita percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita minta doa bimbingan Roh Kudus, kita persiapkan pembacaan Alkitab kita dulu yang terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Kalau kita sudah menemukan semuanya, biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di saat ini kami boleh kembali tersungkur di hadapan-Mu untuk datang menyembah, memuji akan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya di dalam ibadah kami malam hari ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami telah siap untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menerima air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita pada malam hari ini yang terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 26 diberi perikop sama sinode, berikan yang aku butuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini itu menceritakan tentang pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria, dan di situ terjadi suatu percakapan. Yang harus kita tahu Bapak Ibu bahwa percakapan ini bukan suatu percakapan yang biasa. Ini percakapan yang sangat luar biasa. Kenapa dibilang percakapan yang sangat luar biasa? Karena waktu itu, pada zaman itu, perempuan tidak boleh berbicara dengan laki-laki di tempat umum. Kita tahu Bapak Ibu di dalam pembacaan ini bahwa sumur yang didatangi oleh perempuan Samaria itu dan Yesus adalah tempat umum, tempat perempuan mengambil air dan tempat masyarakat mengambil air yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, adat waktu itu, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Itu, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Yesus orang Yahudi, perempuan ini adalah orang Samaria. Makanya dibilang percakapan ini sangat luar biasa. Karena Yesus menerobos, penghalang, dan merubah budaya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan kita malam hari ini saya membagi 3 proses. Proses pertama yaitu tentang perjumpaan. Proses yang kedua yaitu tentang percakapan. Baru yang proses yang ketiga itu tentang pengenalan. Kita masuk pada proses pertama yaitu perjumpaan. Perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di manakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Apakah cuma di Yerusalem? Atau apakah di dalam persekutuan kita, dalam ibadah-ibadah kita? Apakah hanya di dalam gereja? Atau apakah hanya di dalam keluarga kita? Apakah di situ tempat kita berjumpa dengan Tuhan? Tempat kita berjumpa dengan Tuhan itu terjadi di mana saja. Itu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu perjumpaan. Baru yang kedua, tentang percakapan. Percakapan kita dengan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu dalam kebiasaan hidup kita, percakapan kita dengan Tuhan itu hanya terjadi di dalam doa. Apakah hanya di dalam doa percakapan kita terjadi dengan Tuhan? Proses percakapan kita dengan Tuhan itu bisa terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan atau bercakap-cakap dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa kecewa? Pernahkah kita merasa di suatu waktu titik nol dalam kehidupan kita bahwa kita merasa tidak mampu lagi? Disitulah seringkali kita mengeluh, dan itulah percakapan kita dengan Tuhan. Karena kita mengeluh hanya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam pembacaan ini, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu, di situ banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh perempuan Samaria ini kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam percakapan-percakapan itu Bapak Ibu, kalau kita tarik suatu garis besar, di situ terjadi kesalahpahaman, keraguan, dan yang terakhir adalah pengakuan. Demikian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Seringkali kita meragukan, seringkali kita mempertanyakan tujuan hidup kita untuk bersandar kepada Tuhan apa artinya.
Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali salah paham tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadangkala Bapak Ibu, apa yang kita kehendaki tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala kita berpikir kuasa Tuhan atau keajaiban Tuhan itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang membuat kita salah paham dan kita ragu tentang Tuhan yang akan terjadi pada kehidupan kita. Tetapi percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya tetap berpegang teguh kepada Tuhan, akhirnya kita akan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Itu tentang percakapan kita dengan Tuhan. Baru yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen saat ini, saya dan Bapak Ibu, kita sudah sering berjumpa, kita sudah sering bercakap-cakap dengan Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Allah kita secara benar. Allah yang kita kenal di dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang suka memberi mujizat. Allah yang suka membuat sesuatu nubuat yang sangat besar. Itu yang kita kenal Allah kita. Dan pada saat ini terjadi penyebaran virus corona di seluruh dunia, kita mengatakan bahwa Tuhan menghukum kita dunia ini. Itu yang kita tahu tentang Tuhan. Dia sering memberi mujizat, dia sering memberi berkat bagi kita, dan dia juga sebagai penghukum. Itu yang ada di dalam mindset pemikiran kita, itulah Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua penyembahan kita kalau cuma sampai di situ pemikiran kepada Tuhan, kita tidak kenal secara mendalam lagi terhadap Allah, itu dikatakan sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena satu syarat. Supaya kita lebih mengenal Allah lagi, hanya ada satu syarat, yaitu kita lebih mengenal tentang firman Tuhan. Kita mengenal Allah melalui firman Tuhan. Itulah yang dinamakan kebutuhan. Jangan kita selalu mengenal Tuhan sebagai tempat kita bersandar. Kita cuma butuh jasmani kita. Tuhan memenuhi kehendak kita. Tuhan memenuhi jasmani kita. Tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan? Firman Tuhan yang diberitakan setiap pemberitaan firman, apa yang merubah akan hidup kita? Itulah kebutuhan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita sering tidak menyadari bahwa di dalam kita dengan Tuhan ini, kita adalah kebutuhan jasmani. Itu yang sering kita pikirkan Bapak Ibu dengan saya, bahwa apa yang kita butuhkan selalu itu kebutuhan jasmani, bukan kebutuhan rohani. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini tentang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, bukan air itu yang buat kamu tidak haus lagi. Lalu firman Tuhan ini menyatakan bahwa firman Tuhanlah air hidup itu yang membuat kita tidak akan haus lagi. Itulah yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menerima firman Tuhan, satu syarat juga yang harus kita lengkapi. Bukalah hati kita. Bukalah hati kita supaya Roh Kudus itu datang. Karena Tuhan datang melalui Roh Kudus kepada kita di dalam pembacaan kita. Buka hati kita, Roh Kudus akan datang. Sekarang jemaat dan saya, apa yang akan kita lakukan? Kita mau membukakan hati kita untuk Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita untuk menuntun kehidupan kita, atau kita menutup hati kita? Roh Kudus tidak akan pernah hadir dan kita tidak akan pernah terhubung dengan Yang Maha Kuasa.
Terserah kepada Bapak, Ibu, dan saya di dalam kehidupan kita masing-masing menjadi pilihan. Buka hati supaya Roh Kudus itu hadir. Buka hati supaya kita tetap melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang buah-buah roh. Karena di dalam buah-buah roh itulah hidup kita menjadi benar dan kita akan lebih mengenal Tuhan lebih benar lagi. Firman Tuhan kita pada malam hari ini kiranya memperlengkapi akan iman kita, akan percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat, kita siapkan hati kita buka hati kita untuk kita berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami selalu menyembah Engkau. Engkaulah yang mempunyai kehidupan di dalam dunia ini, termasuk kehidupan kami. Dan Engkau begitu baik bagi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, karena kami sampai saat ini ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih kami boleh kembali mendengarkan akan kebenaran berita firman-Mu. Kiranya firman ini menguatkan kami Tuhan, dan kiranya Engkau menuntun kami supaya kami membukakan hati kita untuk Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami semua ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Begitu banyak keraguan, begitu banyak kesalahpahaman kami tentang Engkau.
Kami merasa Engkau tidak hadir dalam kehidupan kami. Kami merasa Engkau tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini Tuhan, melalui firman ini kami dikuatkan bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit, jemaat Hosea Tuhan Yesus. Engkau hadir bagi mereka juga Tuhan. Engkau menjamah mereka ya Bapa, supaya obat, makanan, minuman yang mereka makan dan minum boleh menyembuhkan akan sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus, dengarkan doa mereka juga ya Bapa. Tuhan, dalam kerajaan sorga kami juga Tuhan berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang bersuka cita, baik itu tentang hari kelahiran maupun ulang tahun perkawinan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu ada terus di dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, sendengkan telinga-Mu bagi kami jemaat Tuhan. Kami akan menyampaikan doa kami keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Dengarkan Tuhan doa keluarga lepas keluarga ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu atas kami semua ya Tuhan. Dengarkan Tuhan doa kami ini. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, semua yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, adalah keluhan kami tentang kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan mengubah, kuasa-Mu akan mengubah kehidupan kami. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami serahkan semua Tuhan pergumulan jemaat GPIB Hosea ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa dengan pelayanan kami di GPIB Hosea ini Tuhan, yang beberapa waktu ini terhenti ya Bapa ya Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, pelayanan kami melalui ibadah-ibadah online ini Tuhan, kami bersuka cita, kami bersukaria karena Engkau memberikan kesempatan ini. Engkau berkati kami semua yang terlibat Tuhan di dalam pembuatan ibadah ini Tuhan. Engkau berkati Inforkom yang telah melakukan ini ya Bapa dengan baik. Siapapun yang terlibat ya Tuhan Yesus, Engkau berkati. Kami serahkan juga Tuhan, pendeta kami, Pak Pendeta Jeff Lonto ke dalam tangan-Mu di dalam pelayanannya ya Bapa. Engkau berkati dia Tuhan, baik dalam pelayanan maupun keluarga ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan majelis-majelis yang ada Tuhan Yesus. Engkau berkati pelkat-pelkat dan komisi Tuhan. Engkau berkati kami semua, supaya kami tidak kendor di dalam pelayanan. Tuhan Yesus Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa dan negara kami di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini ya Tuhan. Kuatkan mereka, berikan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan
berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita, kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat kami persilahkan berdiri. Jemaat yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku
Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.